Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Dapat disimpulkan bahwa dengan yang dimaksud pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menata atau menciptakan dan memelihara sebuah kelas agar suasana pembelajaran dapat terkendali secara optimal, baik ketika pembelajaran dalam kondisi normal maupun ketika ada muncul hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Suatu kegiatan yang memiliki tujuan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan yang benar. Tidak adanya pengelolaan yang baik ini dengan sendirinya dapat menghambat tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Di antara tindakan atau perbuatan asosial yang bersifat individu menurut Direktus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, misalnya membadut aktif di kelas atau bergerak serba lambat. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, misalnya selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, misalnya perilaku mengata-ngatai. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa kegagalannya menjadi bagiannya. Kemudian, masalah-masalah kelompok dalam pengelolaan kelas adalah: pertama, kelas kurang kohesif. Kedua, kelas memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang peserta didik. Ketiga, kelas memberikan support kepada anggota kelas yang melanggar norma atau disiplin. Keempat, kelas mudah dialihkan konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak ada hubungan. Kelima, semangat kerja rendah. Dan yang keenam, kelas kurang mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Melihat dari permasalahan tersebut, seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah tersebut. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik pula. Interaksi yang baik bergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengolahan kelas yang efektif. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, resep, pembelajaran, tingkah laku, sosial emosional, proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan otoriter pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin
dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merancang akan dengan teliti pelajaran yang baik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas, memperhatikan hal-hal berikut. A. Menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. B. Menerapkan kegiatan yang efektif. C. Menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. D. Memberikan pengarahan yang jelas. E. Menggunakan dorongan yang bermakna. F. Memberikan bantuan mengatasi rintangan. G. Merencanakan perubahan lingkungan. H. Mengatur kembali struktur situasi. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peran guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajar yang baik. Pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal sebagai buku masak. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, tugas pokok guru adalah menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti bagi kaum behavioris. Merupakan pengontrol tingkah laku manusia, yaitu penguatan positif, memberikan stimulasi positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Penghukuman, pemberian stimulasi yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Penghilangan, upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Dan penguatan negatif, peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman, yang selalu diberikan kepada peserta didik. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan eclectic counseling, menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.